Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita hari ini akan memasuki perkuliahan kita untuk pertemuan ke-8 ya, dari rangkaian mata kuliah kita di Fundamental of Information System. Jadi masih bersama saya, dosen Anda, Muhammad Wahidin, dan di second half ini di Fundamental of Information System kita akan mempelajari lagi beberapa dasar-dasar terkait dengan sistem informasi yang mungkin saat ini Anda bisa pelajari terlebih dahulu, kemudian nanti akan membantu Anda untuk menjalankan mata kuliah berikutnya yang lebih spesifik. Jadi ini adalah dasar-dasar yang Anda harus ketahui terkait dengan teknologi sistem informasi dan juga perkembangannya. Dan di pekan ke-8 ini kita akan membahas tentang e-commerce and enterprise system. Lalu akan dilanjutkan dengan business intelligence and analytics, kemudian knowledge management and specialized information system, system development, kemudian cybercrime and information security. Lalu ditutup dengan ethical, legal and social issue of information system. Jadi semua dari dasar-dasar dari awal sampai yang lebih global, sampai ditutup dengan hal-hal yang sifatnya sosial ya, atau berhubungan dengan pihak eksternal. Seperti yang saya sudah terangkan sebelumnya, bahwa sistem informasi atau Anda sebagai mahasiswa sistem informasi, targetingnya adalah Anda menjembatani antara bisnis dengan teknologi. Jadi Anda ada di tengah-tengah. Oleh karena itu Anda juga harus selain memahami teknologi, juga memahami bagaimana berhubungan dengan pihak eksternal, pihak luar. Oke, sekarang kita akan bahas tentang e-commerce and enterprise system. Ada yang pernah dengar istilah e-commerce? E-commerce itu apa? Kalau secara spesifik berarti dibagi menjadi dua kata, yaitu electronic commerce dan enterprise system atau sistem-sistem yang dipakai dalam lingkup corporate gitu. Kenapa disandingkan antara e-commerce dan enterprise system? Memang ada kalanya seringkali enterprise system itu kemudian ada punya keterhubungan dengan e-commerce atau electronic commerce gitu. Jadi adanya transaksi dan lain sebagainya berkaitan dengan transaksi elektronik, bisa business to business, business to customer, ataupun juga customer to customer. Sebetulnya mungkin Anda sudah pernah menggunakan e-commerce gitu ya. Tapi sebetulnya ada beberapa jenis-jenis e-commerce. Mungkin juga Anda sudah pernah menggunakan sistem enterprise gitu ya. Tapi Anda belum tahu, oh ternyata ini yang sedang saya pakai adalah sistem enterprise. Di perkuliahan kita akan membahas 5 topik. Yang pertama adalah pengenalan dari e-commerce itu apa. Lalu kemudian berikutnya adalah electronic and mobile commerce application, karena saat ini e-commerce perkembangannya ya, hampir Anda pasti mengakses e-commerce itu menggunakan mobile device ya, menggunakan handphone dan lain sebagainya. Lalu kita akan bicara tentang teknologi infrastruktur yang dibutuhkan untuk mensupport e-commerce dan juga m-commerce. E-commerce adalah electronic commerce, ya kali ketiga jatuh lagi. Lalu m-commerce adalah mobile commerce. Ada yang belum punya m-banking di sini? Sudah punya semua kan? Sudah pernah pakai m-banking atau dompet digital? Anda sudah pernah pakai dompet digital? Bahkan sekarang kalau Anda bukan hanya dompet digital, tapi dipadukan ya, karena beberapa feature dari mobile banking juga menyediakan fasilitas itu, bahkan lebih mudah sekarang. Bahkan ketika kita mau membuat rekening bank, kita nggak perlu datang ke bank. Ada Bank Jago, pernah dengar ya? Jadi kemudian ada bank-bank yang lain juga untuk membuka rekening cukup kita menginstal aplikasi, sekarang sudah bisa. Lalu kemudian ada transaction processing system, ini berkaitan kemudian dengan enterprise system. Oke. Mohon maaf mungkin akan sedikit cepat pembahasannya, tapi kalau misalkan ada pertanyaan langsung angkat tangan saja, tidak apa-apa. Karena kita banyak materinya. Oke. Yang pertama, apa itu e-commerce ya? Jadi e-commerce itu adalah sebuah aktivitas bisnis ya sebetulnya. Dari mulai distribusi
atau memindahkan barang ya, distribusi, kemudian buying atau pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan dari produk-produk atau jasa. Ada yang tanya? Oh enggak, tadi gini? Enggak ya. Secara elektronik melalui jaringan komputer, itu e-commerce. Jadi ada elektroniknya, adalah artinya melalui komputer ya, jaringan komputer seperti itu. Commerce-nya apa saja? Ya tadi ada distribusi, membeli, menjual, memasarkan dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa jenis ya dari e-commerce ya, transaksi elektronik. Mulai dari business to business. Mungkin Anda tahu business to business. Lalu ada business to customer, customer to customer, government to business ya. Government artinya pemerintahan gitu ya. Kalau business to business artinya misalkan dari sebuah perusahaan pembuat mobil gitu, kerjasama business to business melakukan transaksi dengan perusahaan pembuat spare part. Nanti saya lebih detailkan ceritakan. Lalu untuk government to business juga sama, dan sekarang juga sudah hampir semua ya government juga sudah pakai. Mungkin Anda sudah pernah pakai pelaporan pajak sekarang ya. Kalau dulu kan harus ke kantor pajak dan sebagainya, sekarang sudah online. Itu dari mana? Itu adalah dari government. Lalu ada government to citizen ya. Kalau to business mungkin berarti pajak yang diisikan oleh perusahaan. Atau sekarang ada namanya, pernah dengar OSS nggak? Online single submission kalau tidak salah. Jadi online single submission itu pemerintah sekarang memberlakukan sebuah portal untuk melakukan proses perizinan dan sebagainya menggunakan single submission gitu. Nah, itu artinya adalah government to business ada. Nah, ada juga government to citizen, yaitu tadi Anda membayar pajak. Kemudian ada kalau ada Peduli Lindungi, itu juga salah satu ya, government to citizen. Ada juga Anda pernah bayar pajak lewat aplikasi nggak? Belum pernah ya, pajak motor kayak gitu ya. Anda deg-degan ya kalau mau bayar pajak lewat aplikasi gitu kan? Takutnya ntar pas begitu ditangkap sama petugas, terus Anda sulit menunjukkannya gitu kan? Kalau saya udah beberapa kali saya pakai aplikasi yang dari pemerintah maupun yang dari bisnis ya, seperti bayar di Bukalapak atau Tokopedia, itu bisa nanti tinggal ke loket kemudian untuk dicap semacam itu. Sekarang sudah ada. Lalu juga ada government to government. Ini bagus sekali, kita juga sangat berharap ada transaksi elektronik antara government ke government. Jadi departemen A atau dari pemerintahan dengan kesehatan yang sama-sama masih miliknya pemerintah bisa bertukar data. Jadi contohnya misalnya yang lain government to government dia punya BUMD misalkan, badan usaha milik daerahnya, dia bisa bertransaksi secara langsung karena terhubung dengan portal, ada lelang dan lain sebagainya. Ya. Dan yang namanya aktivitas bisnis adalah sebuah sangat mungkin ya, sangat dimungkinkan untuk mengkonversinya ke e-commerce ya. Karena kalau tidak, maka itu tadi kita masih pakai paper base, berarti kan boros kertas gitu ya. Lalu ada membutuhkan waktu. Kalau dulu Anda mau bayar pajak berarti kan harus datang ya ke kantor pajak, itu kan lama, butuh waktu. Dan juga kadang ya ketidaknyamanan untuk customer ya, kayak kita harus ngantri dan lain sebagainya. Makanya kemudian terciptalah sebuah ini, dan takdir mengatakan bahwa kita ikut pandemi, dan itu cukup, bukan ikut ya, artinya ada pandemi itu yang menyebabkan semua orang mengharuskan semua orang untuk kemudian switch gitu. Yang tadinya dulunya malas-malesan pakai online meeting, yang dulunya malesan pakai ngapain sih harus bayar pajak nggak di loket gitu atau dan lain sebagainya, sekarang Anda sudah terbiasa, sudah tidak aneh lagi dengan istilah-istilah ini. Dulu waktu pertama kali saya ngajar mata kuliah Fundamental of Information System, belum ada bayangan sama sekali gitu. Apa sih Pak yang semacam itu? Tapi kalau sekarang relatif ketika saya terangkan, Anda sudah sedikit memahami, karena saat pandemi itu
benar-benar dipakai gitu. Nah, ini ada beberapa jenis. Tadi juga sudah di highlight. Ada business to business e-commerce. Adalah ini kaitannya yang keanggotanya adalah organisasi atau sebuah perusahaan-perusahaan lah, kurang lebih seperti itu. Contoh misalkan yang tadi saya sebutkan, ada sebuah perusahaan mobil. Let's say sebut aja sebuah perusahaan besar namanya Hondi gitu ya. Mobil Hondi ini kemudian dia punya spare part, dia butuh spare part ban. Ya, nama spare part bannya itu adalah gajah berdiri lah, misalnya contoh kayak gitu ya. Nah, Hondi ini kemudian membutuhkan ban gajah berdiri itu 10 unit misalkan. Kalau transaksinya tidak menggunakan e-commerce yang business to business, berarti dia harus terbitkan invoice dan lain sebagainya. Tapi dengan dibangun sistem bersama, entah siapa duluan yang membuat portalnya ya, bisa jadi yang mobil Hondi ini dia membuat portal untuk supplier, dan sehingga pabrik ban gajah berdiri ini bisa tahu kebutuhan bannya ada berapa, jadi otomatis order line tetap berjalan. Nah, itu kurang lebih seperti itu, business to business. Dan sekarang pun sebetulnya sudah lazim. Saya katakan seperti ini juga memang seperti pabrik mobil Hondi itu juga memberikan portal untuk ordering kepada perusahaan ban gitu. Kebetulan saya juga ada di sana gitu, dan itu sudah berjalan. Yang lain banyak contohnya. Kemudian berikutnya ada business to consumer e-commerce ya. Jadi ini juga sekarang sudah makin banyak lagi ya. Kenapa? Karena sekarang bisnis itu bisa menjual langsung ke consumer melalui apa? Banyak ya. Kalau mungkin Anda pernah biasanya apa? Anda pernah beli produk yang langsung ke pembuatnya nggak? Contoh misalkan Eiger, saya sebut merek kalau yang ini. Eiger itu dia punya portal nggak untuk beli barangnya langsung ke Eiger? Ada nggak ya? Saya belum tahu ada atau enggak. Tapi kalau boleh kita langsung sebut yang lain, misalnya kereta api. PT KAI punya layanan untuk menjual tiket langsung nggak ke customer? Ada ya. Dan lain-lainnya itu bisa Anda perlihatkan ya. Contohnya apa ya? Istilahnya adalah kalau bisnis to consumer, artinya si bisnis itu langsung menjual produknya langsung ke customer. Entah dia membuat sebuah portal, memasarkan dan lain sebagainya. Lalu model yang ketiga adalah consumer to consumer e-commerce. Jadi sebetulnya sama-sama consumer ya, tapi dia dalam sebuah platform kemudian melakukan proses-proses transaksi. Anda pernah melakukan ini? Facebook mungkin ya, bisa Facebook. Yang terbesar ya itu marketplace, itu sebetulnya tempatnya untuk business to consumer juga consumer to customer. Anda tahu marketplace kan ya, tempat untuk berjualan secara online, ada Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Jadi di sana mempertemukan antara customer dan customer. Anda mau jualan, kemudian ketemu juga yang pembelinya. Atau yang lain misalkan apa? Kalau zaman dulu sebelum marak penjualan online itu ada sebetulnya penjualan barang bekas. Ada di OLX. Ya, OLX. Sebelumnya OLX itu apa ya? Saya lupa lagi namanya. Hah? Toko Bagus. Oh iya, dulu OLX itu Toko Bagus ya? Iya, Toko Bagus. Namanya gitu. Jadi, Anda yang pengen menjual barang bekas, ada platform yang customer to customer dijual di sana. Nah, itu kurang lebih. Berikutnya adalah e-government. Jadi, electronic government. Bisa government to citizen, government to business, government to government, dan lain-lain. Intinya adalah ini adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah, ya, pemerintahan yang bisa kita manfaatkan. Kalau di sini saya contohkan ada dari DJP Online. Ini berarti apa? DJP? Nama aplikasinya e-filing, ada yang pernah isi? Yang sudah bekerja pasti ngisi ya. E-filing itu pajak, ya. E-filing namanya. Nama aplikasinya memang e-filing gitu. Filing ya, bukan filing, mengisi, electronic filing. Jadi kalau sebelumnya kita harus ke kantor pajak bikin laporan, atau biasanya kalau perusahaan itu dikumpulkan karyawannya kemudian mengisi ya secara manual gitu, mengisi kekayaannya berapa,
terus perolehan hutangnya berapa, keluarganya berapa dan sebagainya untuk dilaporkan. Dan pajaknya harus nihil gitu kan. Nah, kalau di sini kita sudah mulai mungkin sekitar 3-4 tahun ini sudah menggunakan e-filing, jadi relatif lebih mudah. Dari Bapenda juga ada ya, ada namanya aplikasi e-Samsat ya. Nah, ini yang dari Jawa Barat. Di kita ada aplikasi yang dari Bapenda, ada e-Samsat. Kita sudah bisa melakukan proses pembayaran pajak dan lain sebagainya menggunakan aplikasi e-Samsat. Atau ya kalau sekarang sudah juga dibantu oleh marketplace juga kan. Ada Tokopedia, Bukalapak, Anda bisa bayar pajak di sana. Oke. Selanjutnya terkait dengan electronic commerce atau e-commerce, itu ada namanya mobile commerce ya. Mobile commerce ini adalah ini tadi kebutuhannya sebetulnya simpelnya adalah e-commerce yang menggunakan device-nya adalah mobile, bisa tablet, bisa smartphone atau apapun itu yang sifatnya mobile. Dan ini juga sudah hampir dari Anda ya ketika membuat aplikasi pasti ada versi untuk yang mobilenya. Karena sekarang orang pakai aplikasi ya pakai yang di mobilenya gitu kan, pakai handphone dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa keuntungan dari elektronik ataupun juga mobile commerce. Yang pertama adalah mudahnya untuk menggapai customer baru gitu ya. Kalau zaman dulu kan harus marketing dan lain sebagainya, sekarang tinggal pasang di Play Store, Anda install dengan iming-iming yang menarik, biasanya kan seperti itu ya. Misalkan Anda pertama kali login, Anda mendapatkan contoh misalnya Gojek atau Grab gitu kan, dia kasih bonus tuh waktu awal-awal, dapat saldo 25.000. Atau misalkan Anda sekarang ke Transmart, di sana ada mereka lagi bikin dompet digital, saya lupa lagi namanya, jadi begitu Alobang ya namanya Alobang gitu ya namanya, pakai A gitu. Jadi begitu Anda mendaftarkan itu dapat saldo 25.000 gitu. Kelihatannya kecil ya, tapi saya juga kaget. Saya paling nggak suka sebetulnya kalau daftar-daftar kayak gitu. Tiba-tiba saya mau pulang, istri saya langsung ngomong, "Pak, belanja dulu, Mama udah download Alobang karena ada gratis 25.000 gitu." Ya udah, hanya nemenin, ternyata belanjanya lebih daripada 25.000. Nah itu mereka mudah kan, customer baru dirayu kan, wah padahal cuma 25.000 loh gitu. Kita nggak masalahkan belanjanya 25.000 sebetulnya, kita kasih 25.000 tapi dia belanjanya lebih banyak daripada itu, untung mereka. Oke, lanjut, dia bisa mereduce atau mengurangi biaya untuk bisnis itu tadi ya kan, biaya iklan, biaya kertas dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga mempercepat aliran dari barang atau juga informasi. Makin cepat kan ketika misalnya Anda sudah di genggaman, apalagi sekarang mobile commerce ya, sudah di genggaman, informasi sangat cepat Anda terima. Apalagi sekarang didukung, hampir sekarang malah ada ya. Kalau kita lihat kemajuannya ya dari marketplace, agak sedikit kaget juga karena sekarang marketplace juga dia memiliki sarana untuk promosi kalau nggak salah. Tapi saya belum pernah intens gitu ya. Tapi kalau kita ngeliat contohnya ngeliat Shopee kok ada yang live, saya juga bingung untuk kemarin. Anda pernah ngalamin itu sih? Ada ya? Ada live terus ngejelasin produk gitu. Ayo kakak, terus dia bilang ada diskon juga ya langsung di situ ya. Ayo silakan kalau yang mau diskon klik gitu. Oh iya ya, makin maju. Kalau sebelumnya kan kita harus di-linkkan dulu ke YouTube dan lain sebagainya. Tapi sekarang platform-platform seperti e-commerce itu memanfaatkan teknologinya dan bersaing. Anda lihat perkembangannya ya. Kita nggak tahu kedepannya mau seperti apa ya. Pasti akan lebih canggih lagi. Lalu juga kaitannya dengan proses ordering dan juga pemenuhan orderan akan makin meningkat dan akurat. Dulu orang nggak percaya ya pakai marketplace. Di awal-awal itu hanya ada marketplace, di awal itu adalah FJB namanya, forum jual beli Kaskus itu dulu. Tapi sering kali juga ada dalam tanda kutip ketipu gitu ya, belinya apa, kapan dikirimnya gitu. Saya termasuk dulu yang pernah beli sesuatu gitu di FJB, tapi alhamdulillah saya sih lancar-lancar aja. Lalu juga akan meningkatkan level dari customer service atau pelayanan terhadap pelanggan akan makin mudah. Oke, lanjut.
Ini ada beberapa tantangan ya, tantangan terkait dengan e-commerce ya. 3 tantangannya. Yang pertama adalah bagaimana kita dealing itu apa ya? Bersepakat ya, dealingnya. Sepakat dengan customer terkait dengan berkompromi lah, kurang lebih berkompromi dengan customer terkait dengan privacy concern. Apalagi di kita, saya kasih informasi bahwa di Oktober tahun ini pemerintah kita itu sudah mensahkan satu undang-undang namanya Undang-Undang PDP. Pernah dengar? Perlindungan Data Pribadi. Jadi sudah digolkan pelindungan data pribadi. Jadi Anda tahu data pribadi itu apa? Contohnya KTP, terus SIM, email, nomor handphone, dan lain sebagainya. Itu adalah perlindungan data pribadi. Dan sekarang akan orang lebih concern ketika akan menggunakan data itu. Nah, itu sebetulnya kebalikan ya dengan kebutuhan yang kita harapkan. Makanya perlu kemudian dealing ini dengan apa? Biasanya aplikasi itu dengan term and condition. Ya. Anda pernah pakai aplikasi pinjol belum? Belum. Cobain deh, nanti ngeliat. Ya kan? Buat coba-coba maksudnya. Ada term and condition. Ya udahlah, jangan jauh-jauh, jangan pinjol. Pay letter deh. Pernah pakai pay letter belum? Belum juga. Ya, hati-hati, Anda bisa kejebak juga. Saya udah pernah nyobain kalau pay letter gitu. Jadi ada term and condition-nya kan? Tapi biasanya user ya setuju aja, orang saya butuh gitu kan. Nggak dibaca lah term and condition-nya. Karena mungkin kita belum begitu aware terhadap itu. Tapi nanti kita akan mungkin kedepannya akan lebih aware. Dan ini adalah budaya kita ya di Indonesia, bahwa seperti KTP dan lain sebagainya bukan hal yang rahasia. Kadang kita bilang gitu. Malah terakhir pernah ya yang foto KTP itu yang itu lagi viral gitu, foto KTP. Saya agak sedikit, kita harus lebih concern ya terkait dengan data-data pribadi kita, karena kalau semakin Anda terekspos, makin bocor ya dapat merugikan kita gitu. Emang ruginya apa sih Pak katanya dengan data pribadi dengan e-commerce? Breach, namanya breach ya. Data breach itu pernah terjadi juga di beberapa e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak pernah breach. Kenapa kemudian jadi concern adalah ketika misalkan gini, Anda kakaknya bocor, nama ibu kandungnya ketahuan, Anda ke bank nelfon aja, kan mereka nggak mengidentifikasi suara, tapi identifikasi alamat Anda di mana, identifikasi nomor rekening, nama ibu kandung, tempat tanggal lahir. Dari mana mereka bisa dapat data itu? Dari identitas pribadi kita. Nah, identitas pribadi kita dikasih ke e-commerce, tersebar. Nah, kalau dulu tidak ada perlindungannya, kalau sekarang sudah ada data yang PDP. Lalu kaitannya ya lagi ya terkait dengan kepercayaan pelanggan, kepercayaan customer itu juga harus dijaga. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan isu-isu global. Kenapa perlu terkait dengan global isu? Karena ketika kita membuat sebuah aplikasi, entah itu business to business dan sebagainya, e-commerce ya, itu akan kemudian mendunia kan, langsung kan. Anda buka di Indonesia, mau dibuka di Zimbabwe, dibuka di Papua Nugini, sama. Anda buka situs DJP online mau di Inggris juga sama gitu kan. Nah, ada yang perlu dipahami ya, paling utama sebenarnya adalah budaya, kemudian ada budaya, kemudian bahasa. Berarti kita membuat aplikasi, kalau misalnya mau go global, berarti ada bahasa tertentu kan. Tidak hanya Inggris kadang-kala. Misalkan Anda mau main e-commerce-nya di wilayah-wilayah tertentu yang mereka secara spesifik menggunakan bahasa tertentu. Bisa di Thailand, bisa dan macam-macam. Tapi kalau sekarang relatif lebih mudah ya untuk memenuhi itu. Adanya kemudian ada time and distance challenge. Kenapa butuh seperti itu? Karena e-commerce harus, misalkan kita punya layanan jasa pelanggan 24 jam. Kalau Anda jasanya adalah untuk Indonesia, it's okay, orang Indonesia saja. Tapi bayangkan customer Anda adalah orang Amerika yang perbedaan waktunya dengan kita adalah 12 jam. Jadi kalau di sini jam 2
Ini sekarang jam berapa? Jam 8 ya, jam setengah 9 siang, malam, di sana setengah 9 siang. Maka berarti kita harus merekrut juga orang-orang yang bangun juga di jam segitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Kita sampai jam berapa? 20? Kekejar nggak ya? Ya, bismillah, mudah-mudahan kekejar. 20.50 berarti 20 menit lagi ya. Oke. Selanjutnya, aplikasi-aplikasi terkait dengan e-commerce maupun mobile commerce itu bisa dipakai di mana saja sih? Oke. Yang pertama di manufacturing ya, atau di sebuah perusahaan ya, perusahaan membuat barang mentah menjadi barang jadi, itu manufaktur. Ya, adanya namanya pertukangan elektronik. Dari mulai ini manufaktur itu adalah pabrik lah ibaratnya. Dengan apa? Dengan bank. Di sini contoh dengan bank. Kemudian dengan supplier. Lalu juga ada dengan pembeli, dan juga ada supplier yang secara langsung gitu. Ini pembeli yang dia sebentar saya cek lihat lagi, saya perbesar. Nah, kita lihat pertukaran elektronik ini seperti apa. Jadi gini, kalau ke manufaktur atau ke perusahaan, dia ada apa saja? Customer order, itu berarti pesanan dari pelanggan, kemudian supplier shipment notice dan lain-lain. Dan juga manufaktur juga memberikan informasi terkait dengan kebutuhan raw material, barang mentah gitu ya. Lalu ada membuat purchase order atau pembelian, lalu ada mengirimkan notice, lalu juga payment request atau permintaan pembayaran. Ya. Dengan adanya e-commerce, kemudian sistem-sistem ini bisa dilakukan ya. Misalkan saya di sebuah perusahaan A, dia akan dapat data dari suppliers gitu ya, dari suppliers. Data yang diperoleh apa? Data yang diperoleh adalah ya kaitannya dengan informasi pengiriman. Jadi contoh gini, si pabrik Hondi ini tadi ya, contohnya si pabrik Hondi, di situ nggak kelihatan ya, sorry ya. Si pabrik Hondi ini dia meminta atau mengirimkan data kebutuhan raw material berupa ban ya tadi ya. Nah, kemudian si supplier ini dia akan mengirimkan data ban tadi. Lalu si manufaktur ini juga mengirimkan tagihan ya kepada bank untuk kemudian menagihkan ke supplier. Supplier juga akan mengirim ke bank, dan itu kalau sudah jadi ya e-commerce-nya jalan, maka tidak perlu lagi yang namanya kertas dan sebagainya. Semuanya terprediksi dengan sistem. Apalagi yang lebih canggih lagi adalah yaitu ya ketika misalkan sudah tahu line-nya ini dia produksi berapa jumlahnya sehingga dia butuh ban berapa, kurang lebih seperti itu. Begitu juga sebaliknya ya, contohnya misalkan pabrik ban ini dia sebagai manufaktur dia juga punya supplier lagi kan. Dia lagi produksi ban 100, maka dia butuh karet mentahnya berapa, butuh besi, wire-nya berapa, butuh chemical-nya berapa ke perusahaan chemical. Kalau itu sudah jalan semua, maka akan menjadi lebih memudahkan. Lalu berikutnya pemanfaatannya ada di marketing. Ya, kalau di marketing ya kaitannya dengan pemasaran ya. Sekarang juga sudah banyak aplikasi-aplikasi dengan marketing. Lalu ada advertising, ya. Advertising ya apalagi ya. Contoh misalkan gini, Anda sudah pernah pasang iklan di Google belum? Belum ya. Atau YouTube Anda sudah monetize belum? Oh belum ya. Di sini belum ada yang kayak gitu. Ada yang cita-cita yang lagi merintis YouTube channel? Enggak ada ya, belum ada. Jadi ada beberapa penyedia AdSense ya, kayak Google AdSense dan lain sebagainya, yang ketika misalkan dia akan menjembatani bisnis yang untuk iklan.
Jadi ketika user mengklik iklan tersebut, misal 1 kali, 2 kali, akan dibayarkan ke perusahaan tersebut. Nah, itu bisa dilakukan. Lalu e-commerce juga digunakan di bartering. Bartering itu situs yang paling populer ada namanya Craigslist gitu ya. Dan lain-lain. Tapi kalau di Indonesia saya belum pernah lihat sih ya, kalau situs yang barter apa ya? Anda pernah belum? Barter barang kayak gitu. Belum pernah? Belum ada ya, berarti kita memang belum lazim. Ya barangkali Anda nanti yang menciptakan gitu, ada situs untuk barter barang atau barter apapun itu gitu ya. Sekarang belum ada ya, mungkin belum banyak peminatnya. Lalu ada retargeting, juga ada price comparison. Kalau price comparison sekarang sudah banyak ya. Ada iPrice ya. Jadi dia akan mengkomparasi barang tertentu dari beberapa situs. Anda pernah pakai ini nggak? iPrice, silakan dicoba. Ada layanan-layanan yang dia bisa mengkomparasi harga barang tertentu di semua marketplace. Jadi kita bisa tahu yang termurah gitu. Yang lain price comparison selain iPrice, Anda pernah dengar Agoda? Agoda tujuannya untuk apa? Mengkomparasi apa? Mengkomparasi harga hotel. Agoda tidak jualan tiketnya ya. Ya, tapi Agoda mengkomparasi kalau saya di Bandung, ini ada tiket di sini mana yang lebih murah. Kalau itu seperti itu. Oke. Kupon Anda pernah pakai Lakupon? Belum pernah ya? Anda sebetulnya sistemnya beli kupon lah, kurang lebih seperti itu. Pernah nggak? Yang cara sederhana gini lah. Tahu kolam renang ya? Kolam renang Wonderland kan jualan apa? Buku yang isinya kupon 2 gratis 1 kayak gitu kan ya. Tapi ini didigitalkan. Itu. Jadi kita beli kuponnya, nanti ketika kita mau, ini kupon ini berisi berbagai macam tawaran lah, kurang lebih seperti itu. Anda tapi kan kadang ini cuman menarik aja kan, Anda beli kalau di Wonderland itu harganya kalau nggak salah 100.000 ya, 100.000, kuponnya tinggal milih mau 2 get 1, 2 tiket get 1, free apa, nah itu dari kupon itu. Silakan kalau mau yang berburu kupon. Lalu investment dan finance, apalagi sekarang ya, finance sudah banyak lagi, investment juga banyak, tapi hati-hati ya, harus yang terdaftar di OJK gitu. Yang terdaftar aja masih bisa menipu, apalagi yang tidak. Yang terdaftar bisa saja Anda tertipu, dalam artian mereka juga melakukan evaluasi terus-terusan sih sebetulnya. Ada juga yang nakal. Banking udah nggak aneh lagi ya. Anda sudah bisa pakai coba sebutkan bank mana yang tidak punya m-banking? Hah? BRI udah ada. Yang belum ada, nggak ada. Semuanya sudah punya. Mungkin kalau bank-bank yang kecil ya, mungkin saya nggak tahu sih. Tapi hampir rata-rata juga udah punya. Even kalau misalnya nggak punya m-banking, dia pasti punya internet banking atau mobile banking. Ada 2 jenis yang berbeda ya, antara mobile banking dengan phone banking. Kalau phone banking itu transaksinya pakai SMS. Pernah dengar itu? Ya. Bisa ada yang pakai. Saya takutnya kurang tepat menyebutnya, tapi yang jelas bukan mobile banking ya. M-banking itu kan aplikasi, tapi ini ada metode lain yang pakai SMS juga. Entah sebutannya phone banking atau apa gitu. Oke. Itu adalah pemanfaatan dari mobile commerce dan juga e-commerce. Lalu teknologi yang dipakai apa saja sih? Saya izin minum ya sebentar. Oke. Teknologi yang dipakai yang jelas hardware ya. Hardware itu paling utama, baik itu untuk mengaksesnya ya. Anda masih butuh handphone kan berarti ya? Berarti butuh hardware gitu. Tentunya kalau ada hardware berarti ada ada yang kita pegang, berarti dia mengakses jaringan internet, berarti dia ada hardware lagi di servernya kan. Itu makanya sangat dibutuhkan hardware.
web server dan lain sebagainya. Lalu ada web server software, pelayannya, yang melayaninya, web servernya, gitu ya. Semua pasti ada. Lalu ada juga aplikasi e-commerce-nya. Ya. Kalau mobile e-commerce software-nya ya yang dibangun, dikembangkan menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman, menggunakan platform, baik platformnya web, platformnya mobile dan lain sebagainya. Ini adalah komponen-komponennya ya, atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk mensupport e-commerce dan m-commerce. Hardware, web server software-nya. Selain web server software, kita harus punya e-commerce software. Ya. Masing-masing punya jalan cerita yang berbeda-beda. Kalau anda suka nonton Netflix nggak? Ada salah satu yang juga lagi saya tonton Netflix. Saya kok lupa ya judulnya. Itu bercerita tentang awal mula berdirinya Spotify. Tahu Spotify? Anda pakai Spotify nggak? Dipakai buat apa? Dengerin musik gitu ya, podcast dan lain sebagainya. Itu ceritanya ternyata lumayan kompleks ya. Dari mulai dia harus cari server, teknologi servernya gimana? Karena ada dua teknologi, ada teknologi namanya client server, ada teknologi namanya peer to peer. Ya. Dan kalau kita pakai client server berarti kita mahal. Karena lagunya di-download langsung dari server. Berarti harus nyediain berbagai macam. Tapi kalau peer to peer sebetulnya gini, di masing-masing kan punya cache ya, cache gitu ya. Di download di Anda, download Anda. Nah, kalau orang yang terdekat dengan jaringan kemudian dia cari lagu, sebetulnya bukan langsung ke server, tapi dia lari dulu ke yang ada di jaringan yang terdekat. Itu makanya kemudian bisa mempercepat. Akhirnya dipadukan oleh mereka berdua. Kenapa? Karena dia punya web server aplikasi yang jago menggunakan combine antara peer to peer dengan client server. Lalu softwarenya, software Spotify itu diceritakan di sana, dia adalah yang pertama kali bisa men-streaming lagu dengan cepat, 0,01 detik kalau nggak salah. Jadi kayak nggak berasa gitu kan. Orang kan masih mentolerir, padahal orang itu bisa mentolerir itu 0,0 sekian. Jadi ketika mendengarkan musik itu sebetulnya nggak langsung kedengaran sih gitu. Download kan dari server kan. Anda pernah merhatikan itu nggak? Nggak, karena Anda tidak hidup di zamannya Pirate Bay. Pernah dengar nggak Pirate Bay? Belum ya. Itu juga sama, situs untuk musik tapi harus download dulu. Zaman dulu itu kalau mau menikmati musik itu di-download dulu. Nah itu lama. Makanya muncul Spotify. Karena di-download kan akhirnya hak cipta dan sebagainya. Freedom dan sebagainya kan akhirnya bertentangan lah dengan vendor-vendor label kan kayak Sony dan lain sebagainya. Tapi akhirnya setelah dikembangkan tadi aplikasi tadi, jualannya di mana? Musiknya gratis loh, ya kan? Bisa langsung, Anda bisa dengerin lagu di Spotify secara langsung kan? Benar nggak? Langsung gratis nggak? Gratis. Musik-musik yang kekinian nggak? Album-album dari Sony, dari dan lain-lain. Benar nggak? Anda ada nggak lagu yang nggak bisa dinikmati oleh Anda di Spotify? Nah, itulah jualannya kemudian. Jadi men-switch bisnisnya supaya si label juga dapat duit, maka Anda pakai Spotify Premium ya kalau nggak salah. VIP atau Premium namanya? Premium kan. Nah itu switch bisnisnya. Selain itu juga kalau Anda nggak pakai Premium berarti Anda akan ada apa? Tidak iklan. Nah jualannya di situ lagi. Jadi nggak yang core bisnisnya awalnya adalah jualan CD, jualan kaset dan lain sebagainya, jualan musiknya lagi ya, royaltinya. Sekarang jualannya adalah iklan. Artis dibayar per kliknya berapa, sering didengarkan gitu juga. Kemudian label juga dibayar. Nah itu cerita terkait dengan e-commerce kebutuhannya. Lalu ada mobile commerce, hardware and software ya, yang tadi juga sudah saya ceritakan. Lalu ada electronic payment system. Kebayang gak ya sekarang ya electronic payment system? Spotify lah. Kalau Spotify Anda mau pakai yang premium, Anda harus ngapain? Dulu itu bingung bayarnya gimana. Dulu itu harus pakai kartu kredit. Selalu pakai kartu kredit atau kalau enggak PayPal. Kalau sekarang
Sudah terintegrasi. Semenjak pandemi hampir semua sudah terintegrasi. Anda mau pakai apa namanya? OVO, mau bayar pakai apa sekarang selain OVO? Dana, GoPay, sekarang makin mudah koneksinya. Walaupun kadang ada ya e-commerce itu tidak menyediakan model payment tertentu. Ya 4 kali. Tolong dijaga barangnya, udah jatuh 4 kali. Gojek misalkan, dia bekerja sama untuk payment sistemnya dengan apa? GoPay. Dia kerja sama Dana nggak? Nggak ya kalau nggak salah ya. Lalu ada juga misalkan selain Dana apa sih? OVO. OVO itu kerjasama sama Grab gitu ya. OVO tidak kerjasama dengan yang Gojek. Kurang lebih salah satunya kayak gitulah. Dulu secara transaksinya itu sangat mudah sekali. Kalau dulu transfer itu susah ya, bukan mudah. Transfer itu susah. Sekarang gampang banget. Anda mau transfer dari OVO ke bank bisa, atau begitu juga sebaliknya. Top up OVO melalui bank juga sekarang udah bisa. Dua-duanya ada aplikasinya gitu, walaupun nggak semua. Oke, lanjut. Ini terkait dengan electronic payment system, maka ya di dalamnya ada kredit, charge, debit, dan juga ada smart card. Tergantung paymentnya kebutuhannya pakai apa. Bisa pakai credit card, charge card, debit card, smart card. Kalau sekarang udah bisa langsung online. Jadi Anda pernah digaji pakai duit enggak? Anda kalau digaji pakai duit enggak? Kayaknya enggak sekarang, pakai angka semua. Karena ditransfer gitu. Gajiannya biasanya lewat aja gitu. Karena sekarang udah seret gitu, ada lewat aja gitu kan. Bayar ke ke supermarket juga udah pakai nge-tap langsung. Transfer. Aduh, ya, kecanggihan. Oke. 10 menit lagi, saya buat cepat mungkin. Lalu kita akan bicara tentang transaction processing system ya. Transaction processing system ini adalah kita cerita bagaimana sih data itu dikirim gitulah kurang lebih ya. Transaksinya itu seperti apa sih gitu. Ada 2 jenis transaksi ya. Yang pertama secara tradisional adalah menggunakan batch processing system. Jadi di-pooling dulu di server. Kalau ada misalkan ada transaksi pembelian, pooling dulu di server, satu batch itu kemudian diproses di output. Kurang lebih seperti itulah secara simpelnya atau secara singkatnya. Lalu yang kedua adalah online transaction processing. Jadi nggak nunggu batch lagi. Setiap ada satu transaksi, kemudian akan langsung diproses. Ada satu transaksi, langsung diproses. Ya, kalau yang pakai batch itu biasanya, contohnya misalkan kita ada kebutuhan ordering, kita ada mau setiap kali pembayarannya itu tidak real time, dan itu biasa terjadi di perusahaan-perusahaan. Biasanya ada entah seminggu sekali periode paymentnya, nah, itu di batch dulu, udah semua jadi satu transaksi, baru dieksekusi, baru ditransfer, itu batch lah kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang online ya yang langsung dikirimkan. Atau Anda pernah transfer nggak? Transfer sekarang ada 2 jenis ya. Anda bisa pakai yang online. Kalau BIFS itu diportalkan gitu ya, dengan BIFS. Ada juga pakai SKN. Anda pernah dengar SKN? SKN itu standar clearing nasional kalau nggak salah. Dan itu saya kurang tahu ya batch atau enggak. Yang jelas dia pengirimannya itu adalah jam kerja. Gitu, di jam kerja. Kalau misalkan kita ada telat SKN-nya, clearingnya berarti besoknya lagi. Nah, itu beberapa jenis-jenis transaksi ya yang kaitannya nanti dimanfaatkan juga oleh e-commerce ya, maaf. Ya, dan transaction processing system itu pasti ada dari mulai, ini ada beberapa jenis ya, ini ada beberapa vendor. Kalau di Indonesia sih ya sekarang sudah ada banking dan sebagainya. Kalau ini adalah beberapa vendor yang ada di luar sana ya, ada Akufan, OpenPro, Intuit, Sage, Redwing gitu. Jadi ini beberapa aplikasi yang kemudian untuk bisa melakukan proses membuat report finansial, accounting dan sebagainya terkait dengan transaksi yang terjadi gitu ya. Tapi kalau sekarang saya belum tahu secara detailnya ya kalau ada, tapi Anda kayak sepertinya Anda pernah di sini ada yang jualan di Bukalapak nggak?
Biasa ada report nggak? Ada report misalkan jualannya berapa, yang laku produk apa? Saya yakin ada. Karena apa? Karena sebaliknya ada ketika beli pasti ada detailnya kan. Anda pernah beli, transaksinya berhasil atau enggak? Belum lagi ada tahu ya kurirnya datang jam berapa dan lain sebagainya sekarang. Oke. Dan di transaction processing system ada cycle-nya ya, dari mulai data collection, kemudian datanya diedit. Kalau misalnya datanya butuh kebutuhan atau karena datanya jelek maka harus dikoreksi. Tapi kalau datanya bagus diproses, lalu disimpan di storage. Di storage ini ya bisa kemudian menjadi report untuk transaction processing activities dan juga untuk dokumen di production. Itu life cycle-nya ya. Jadi dari mulai data collection, editing, correction, processing, storage sama production. Oke. Lalu ini adalah transaction processing activities terkait dengan point of sale transaction processing system ya, dari mulai namanya POS ya. Ada dengan itu, jadi dari POS, dari mulai scanner ada RFID. Di POS itu dia akan melakukan proses pembayaran dan lain sebagainya. Mungkin yang Anda pernah lihat apa ya, dulu ada di Indomaret namanya POS ya di depannya. Jadi ketika kita beli tiket, pesan tiket, kemudian bayar listrik, kita cukup datang ke satu buah komputer, kemudian kita input sendiri, nanti ada resepnya, lalu kita bayar. Nah itu sebetulnya untuk POS atau point of sale. Sekarang masih ada nggak? Indomaret udah nggak ada lagi ya. Tapi kalau yang point of sale yang lain mungkin Anda bisa temui di kereta api ya. Kereta api kan ada komputer ya. Tapi itu sekarang juga cuman dimanfaatin untuk boarding aja sih, untuk cetak tiket aja sih. Kalau zaman dulu kita bisa beli tiket di situ, keluar di situ. Bioskop. Ya, oke. Ada. Pernah ya? Masih ada nggak sekarang? Point of sale-nya masih ada ya. Walaupun kita bisa pakai online sekarang ya, tapi point of sale-nya masih ada. Itu transaksi di situ. Kalau kita punya saldo bayar di situ, benar nggak? Keluar tiketnya juga di situ nggak? Iya, keluar tiket situ. Nah itu POS namanya. Oke, terakhir saya izin waktunya ya, mungkin 3 menit. Mudah-mudahan bisa selesai diterangkan. Saya buat cepat saja. Apa itu enterprise system? Enterprise system adalah sebuah sistem yang digunakan oleh enterprise. Ada beberapa jenis. Yang pertama namanya adalah enterprise resource planning ya. Enterprise resource planning adalah perencanaan sumber daya enterprise lah, kurang lebih seperti itu. Di ERP itu bermacam-macam. Intinya adalah gini. Kalau kita buat aplikasi ERP itu adalah dari mulai awal sampai akhir dan dari beberapa bagian. Kalau Anda pernah dengar dalam sebuah perusahaan besar rata-rata ada bagiannya apa saja? Produksi jelas ya. Di produksi ada manufacturingnya, berarti manufacturing resource planning. Kemudian apa lagi? Purchasing, accounting, itu berarti finance. Ada program namanya finance resource planning atau FRP. Lalu ada apa bagian lagi? Kira-kira? Karyawan? Ada namanya HRM, Human Resource Management. Kemudian ada apa lagi? Gudang dan lain sebagainya, apa namanya? Supply Chain Management. Lalu dari gudang dijual, ketemu satu sistem namanya apa? CRM, Customer Relationship Management. Sistem-sistem ini digabungkan jadi satu namanya Enterprise Resource Planning. Gitu. Kalau zaman dulu orang mungkin bikin aplikasi di finance dulu, di produksi dan lain sebagainya. Tapi sekarang sebenarnya sudah bisa beli satu model ERP. Yang paling terkenal namanya SAP ya. Dan itu sangat mahal. ERP yang lainnya juga ada sebetulnya. Sekarang ada Odoo dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan. Oke. Lanjut, keuntungannya adalah ya akan mengimprove akses untuk ke quality data, penentuan kebutuhan atau decision making gitu ya. Lalu juga bisa mengeliminasi cost, mengimprove pekerjaan dan lain sebagainya. Walaupun kadang tidak kemudian pekerjaan itu jadi lebih cepat, tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut. Contoh misalkan kita punya di supply chain management ada warehouse management system misalkan.
Warehouse management system itu tadinya orang nyimpen tanpa sistem kan gampang ya, taruh. Tapi begitu nyari bingung, gitu. Ya nggak, lama. Tapi dengan sistem, pas begitu ngelihat, oh barang ini harus masuk ke lot yang mana dan lain sebagainya. Agak lebih lama kan ketimbang yang pertama tadi. Tapi ketika nyari barang ketahuan, cek stok kita ketahuan. Bayangkan kalau misalnya tadi cepat nyimpennya, bingung. Itu barang ada berapa ya? Nggak ketahuan ada berapanya. Kurang lebih seperti itu. Tidak kemudian sebuah sistem ERP itu selalu mempercepat proses, tidak tentu, tidak juga. Tapi kemudian memperbaiki proses, dokumentasi dan sebagainya pun bisa. Oke, kaitannya dengan ERP sistem itu ada tier 1, tier 2, tier 3. Kurang lebihnya sama dengan server yang waktu itu saya sudah nerangin belum ya? Tier 1, tier 2, tier 3. Artinya rank kebutuhan terkait dengan budgeting dan juga kebutuhan terkait dengan software yang semakin kompleks. Oke. Lanjutnya adalah ini ada salah satu contoh-contohnya ya. Yang tadi saya sebutkan, ada namanya Customer Relationship Management. Itu salah satu ERP sebetulnya. Nah, kalau Customer Relationship Management adalah kita akan mengkolek semua data-data customer, baik dari customer itu sendiri, penjualannya, customer service, marketing, accounting, dan lain sebagainya dalam sebuah data. Digunakan untuk mendapatkan pelanggan dan lain sebagainya. Atau kalau sekarang, kalau Anda lihat ada beberapa aplikasi CRM, contohnya diimplementasikan di sebuah perumahan misalkan ya, vendor developer ya, di developer perumahan, berarti di dalamnya pasti akan ada apa? Proses marketingnya. Ngambil data pelanggan, ada nomor handphonenya yang Anda tuliskan, kemudian Anda registerkan, otomatis botnya sekarang jalan. Anda pernah mendaftarkan nomor handphone WhatsApp Anda nggak? Sebagai untuk kebutuhan CRM. Sekarang sudah pakai itu Alfamart. Anda menjadi ada membernya nggak Kak? Member itu pakai nomor handphone. Terus ada misalkan S-Hardware, ada Informa, S-Hardware. Nah, kita datanya kan sudah kepake ya, bukan kepake, sudah terdeteksi di sana. Lalu dengan adanya sistem yang dibangun di sana, Customer Relationship Management, ketika ada produk baru, kita di WhatsApp. Pernah dapat nggak WhatsApp kayak gitu? Kalau Anda punya membernya S-Hardware, itu diingetin terus tuh. Saya daftarnya di Ramayana, dia setiap ada diskon pasti, hai Kak, sudah lama nih tidak kesini, tahu dari mana sudah lama nggak ke situ gitu kan, sudah lama nih kantong belanjamu kosong gitu misalkan dan sebagainya, diingetin tuh. Itu adalah salah satu yang dimanfaatkan dari aplikasi Customer Relationship Management. Lalu ada Product Lifecycle Management, yaitu kaitannya dengan manufaktur resource planning ya, dari mulai barang baku sampai dia di disposal, kurang lebih ada di PLM ya. Di produksi ada beberapa aplikasi ya, namanya ada CAD, CAE, dan CAM. CAD itu Computer Aided Design, dia dalam membuat, menganalisis, dan memodifikasi desain. Lalu ada Computer Aided Engineering, dia mensimulasi, memvalidasi, mengoptimis desain. Lalu ada CAM, yaitu software untuk mengontrol mesin dan lain sebagainya. Kurang lebih ini adalah di Product Lifecycle Management. Pertama ada CAD-nya, jadi kita mendesain menggunakan yang paling populer ada namanya AutoCAD. Pernah dengar ya? Bikin produk, kita mendesain produknya. Ada juga SolidWorks. Kalau SolidWorks itu aplikasi untuk CAD tapi 3D. Jadi juga bisa langsung diprintkan ke bentuk printer 3D ya sekarang ya gitu. Nah, setelah itu kemudian diproses yang akhirnya menghasilkan sebuah produk. Ini adalah berkaitan dengan enterprise system. Dan kalau kita lihat ya, mulai dari pembuatan produk, mendesain produk, sampai juga manufaktur sampai penjualannya, dipakailah sebuah sistem, dan sistem ini adalah sistem yang skala enterprise. Oke, ini ada beberapa software produk ya. Mulai dari lihat ini ada SAP, ada Siemens, ada Sopeon, dan lain sebagainya. Oke, saya buat cepat. Ini adalah kaitannya adalah challenge-nya atau tantangannya untuk membangun sebuah sistem enterprise ya, mengimplementasi sebuah sistem enterprise. Yang pertama adalah kaitannya dengan cost, karena memang sangat mahal ya ketika kita membangun sebuah enterprise system. Tapi kalau sekarang sebetulnya
ada pilihannya. Anda mau menerapkan yang mana dulu? Yang penting nantinya jangan terpisah-pisah buat sistemnya, tapi terintegrasi sesuai dengan kebutuhan. Biasanya akan dibagi mulai dari small, medium, sama enterprise. Jadi enterprise system dibagi lagi gitu. Dari kita yang mau yang paling murah ya pakai yang small dulu. Karena kan organisasi bisa saja beda-beda, tapi si pembuat aplikasi ERP dia sudah mengcustomize sesuai dengan kebutuhan. Pasti selalu ada itu biasanya. Dari start to small gitu. Kemudian ada implementasi yang lama, kemudian ada kaitannya dengan manajerial dan lain sebagainya, sampai juga masalah dengan user yang frustasi dengan adanya sistem baru. Pasti Anda akan mengalami semacam itu ketika misalkan, tapi mudah-mudahan sih enggak ya kalau sekarang-sekarang, karena Anda kan setiap orang generasi-generasi Anda yang sekarang aja semua sudah tahu teknologi lah. Tapi bayangkan dulu kami yang awal mengimplementasi generasi-generasi tua gitu ya, ketika ada bawanya curigaan lah gitu. Kita mau implementasi supaya kita tahu hasil produksi secara langsung, pas mau implementasi mereka frustasi. Wah dulu Pak, saya jadi ketahuan dong Pak, saya produksinya berapa gitu. Padahal saya kan jadi nggak bisa nyantai nih Pak sekarang. Ya emang tujuannya kayak gitu ya. Tapi user kadang jadi frustasi, ada tantangannya. Bahkan malah seringkali ya, tadi makanya kita harus bicara tentang sosialnya kita ketika implementasi sistem. Beberapa kali teman saya juga ada mengalami kendala berantem dan lain sebagainya dengan senior-senior. Mending kalau berantemnya langsung berantem gitu ya. Tapi misalnya dikerjain dan sebagainya itu sudah menjadi pengalaman kita, karena kita sebagai orang sistem membuat kerjaan orang mudah, tapi seringkali dicurigai ya kalau kerjanya dia mudah menggantikan pekerjaan saya jadi dipecat dan lain sebagainya. Nah ini juga perlu diperhatikan ya, terkait dengan tantangan-tantangan membangun sebuah ERP, apalagi ERP seluruh enterprise itu dipakai. Dan contoh gini, ada orang yang mau main untuk, biasanya dia main apa, limbah misalkan. Sorry takutnya saya salah ngomongnya ya. Dia sering kali menjual sesuatu dari perusahaan, entah itu barang reject dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ada ERP kan sudah ketahuan. Begitu dia masuk barang bakunya adalah 10, dia harus jadi barang jadi adalah 5 misalkan. Sudah di set di sistem. Ternyata dicek hanya 2 misalkan. Berarti yang 3 kan harus dicurigai kan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini beberapa hosted software ya. Hosted software itu artinya gini. Jadi aplikasinya ini kemudian di cloud-kan gitu. Seperti ada banyak ya ERP yang sekarang menggunakan fungsi cloud ya. Apalagi yang misalkan fleet management system banyak menggunakan cloud. Jadi kita sekarang lebih mudah untuk melakukan pengecekan bisa dari rumah dan lain sebagainya karena di hosting, sehingga kita bisa melakukan monitoring dan lain sebagainya. Oke? Sudah, mohon maaf kelebihan 7 menit. Dan pekan depan kita akan membahas tentang business intelligence and analytics. Jika ada pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, apakah bisa saya akhiri perkuliahan kita? Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.